Timnas Indonesia, Rizky Ridho akhirnya mengungkapkan keinginan bermain di luar negeri atau abroad di masa mendatang. Seperti diketahui, kontrak pemain asal Surabaya itu akan habis bersama Persija Jakarta musim depan. Ridho mengakui saat masih dalam tahap komunikasi dengan manajemen tim Macan Kemayoran untuk perpanjangan kontrak. Hanya saja, dirinya tak menampik adanya klausul yang memungkinkan bisa hengkang dan bermain di luar negeri. Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad, tunggu saja, kata dia. Pemain Persebaya Surabaya itu belum bisa terburu-buru mengambil keputusan masa depannya di Persija. Saat ini, ia sedang mengurusi beberapa klausul bersama agennya. Klausul itu nantinya akan diserahkan ke Persija. Isi klausul itu poinnya Rizky Ridho ingin sekali berkarir di luar negeri. Ya, sejumlah klub luar negeri kabarnya emang tertarik dengan Rizky Ridho. Namun, ia belum bisa melakukan negosiasi intens karena masih punya durasi kontrak panjang bersama Persija. Mungkin saja Rizky Ridho ingin Persija melepasnya ke klub luar negeri apabila dibidik. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes main penuh dan berhasil membawa Sassuolo mengakhiri puasa kemenangan di awal Serie A musim ini. Jai Itzes diturunkan sebagai bek tengah dalam formasi 4-3-3 yang disusun oleh Fabio Grosso. Ia berduet dengan Tarik Muharemovic. Bermain sebagai bek tengah, Jai Itzes dan Muharemovic bisa tampil solid. Mereka sukses menahan gempuran pemain-pemain Lazio selama 90 menit. Jai Itzes dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan status clean sheet. Sassuolo menang tipis 1-0 lewat gol pemain pengganti Aliou Fadera di menit ke-10. Kemenangan atas Lazio ini sendiri membuat Sassuolo mengakhiri paceklik kemenangan. Setelah tak punya poin di dua laga awal, Sassuolo kini sudah mengemas 3 poin berkat kemenangan atas Lazio. Torehan 3 poin itu membuat Sassuolo meninggalkan zona merah. Ambisi Jai Itzes dan kawan-kawan untuk meneruskan tren positif bakal menghadapi rintangan berat. Pada pekan selanjutnya, Sassuolo akan bertandang ke markas Inter Milan. Jai Itzes resmi bergabung dengan Sassuolo pada awal musim ini. Ia direkrut untuk bisa membawa Sassuolo menuntaskan misi bertahan di Serie A musim ini. Timnas Indonesia tengah membutuhkan penyerang keturunan baru untuk menambah lini serangnya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebutuhan ini tak lepas dari cedera yang menimpa penyerang andalannya, Ole Romeng, pada sesi pramusim 2025. Ole Romeng mengalami cedera kala bermain untuk Oxford United di ajang pramusim bertajuk Piala Presiden 2025 di tanah air. Cedera itu didapat pemain berusia 24 tahun itu saat berduel melawan Arema FC, di mana ia mendapat tackle dari Paulinho Mocelin. Tackle keras itu kemudian membuat Ole Romeng mengalami cedera pergelangan kaki dan harus menjalani operasi. Alhasil, PSSI pun bergerak cepat mencari penyerang keturunan baru untuk mengisi pos yang kemungkinan ditinggalkan oleh Ole Romeng. Di tengah usaha PSSI ini, pendukung Timnas Indonesia merekomendasikan beberapa penyerang grade A yang ada di Eropa. Salah satunya adalah Tijs Dallinga. Dikutip dari akun transfer bola di Instagram, penyerang dengan nilai pasar 208 mili ini diklaim punya darah keturunan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tijs Dallinga merupakan penyerang milik Bologna yang lahir di Belanda pada 3 Agustus 2000 atau saat ini berusia 24 tahun. Dari 44 pertandingan di semua kompetisi, Tijs Dallinga mengemas 36 gol. Alhasil, Tijs Dallinga didong klub asal Prancis, FC Toulouse, pada musim panas 2022. Bersama FC Toulouse, Tijs Dallinga tampil menggila. Tercatat dari 86 pertandingan, penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol. Sederet pencapaian itu membuat Tijs Dallinga diboyong klub yang tengah menanjak di Italia, Bologna, pada musim panas 2024 dan dikontrak sampai musim panas 2028. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdon optimistis membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 saat diperkenalkan secara resmi menjadi pemain baru Los Lille. Pemain 28 tahun tersebut menjelaskan alasannya bisa membela Timnas Indonesia. Calvin Verdon mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Indonesia. Dirinya tanpa berpikir panjang langsung memilih Timnas Indonesia sebagai pelabuhan karier internasionalnya. Calvin Verdon juga mengisahkan awal mulanya bersedia membela Timnas Indonesia. Bek 28 tahun tersebut saat itu didatangi langsung oleh Shin Tae-yong. Kala itu,
Dirinya masih tampil bersama NEC Jemegen pada 2023-2024. Selain itu, Calvin Verdon juga berfoto bersama Shin Taeyong usai laga. Pada suatu saat mantan pelatih timnas dia datang ke saya, meminta saya untuk bermain untuk Indonesia dan kemudian saya mengikuti sedikit, kata Verdon. Sisanya menjadi sejarah bagi Calvin Verdon, ajakan Shin Taeyong berhasil meluluhkan hatinya untuk membela timnas Indonesia. Calvin Verdon mencatatkan debut perdananya bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 menghadapi Filipina dan terus jadi andalan di sektor bek kiri. Calvin Verdon menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tengah berkembang pesat. Karena itu, dirinya tak ragu bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selain itu, Calvin Verdon menegaskan bahwa rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia hanya ingin menang dan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kesempatan tersebut datang saat skuad Garuda tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Sosu Dean Zandbergen tengah menjadi perhatian pencinta sepak bola Indonesia sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat lini depan timnas Garuda. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta, sehingga memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Dengan postur tinggi 188 cm dan kemampuan bermain di berbagai posisi menyerang, Dean dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan warna baru dan kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Dean Zandbergen lahir pada 5 September 2001 di Zoetermeer, Belanda. Ia berposisi sebagai striker dengan tinggi badan mencapai 188 cm, sebuah keunggulan fisik yang sangat berguna dalam duel udara dan situasi bola mati. Keunggulan postur ini membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang menuntut ketangguhan fisik dan kemampuan finishing yang tajam. Proses komunikasi antara Dean dengan pihak C dan agen yang berperan sebagai penghubung, seperti Fardi Bachidim, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak. Fardi Bachidim sendiri dikenal sebagai sosok yang aktif membantu proses naturalisasi pemain asing keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan postur ideal, kemampuan teknis, dan fleksibilitas bermain, Dean Zandbergen berpotensi menjadi sosok striker yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap kekurangan pemain dengan kemampuan duel udara dan finishing yang tajam, dapat terbantu dengan kehadiran Dean. Selain itu, pengalaman bermain di kompetisi profesional Eropa memberinya nilai tambah dari segi mental dan teknik yang dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Timnas Indonesia resmi mendapatkan suntikan tenaga baru yang luar biasa jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thijs Dallinga, penyerang tajam milik Bologna FC asal Belanda, telah dinaturalisasi dan kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak hanya menambah kekuatan lini depan, Dallinga juga mencetak sejarah sebagai pemain termahal yang pernah membela Merah Putih. Langkah cepat ini diambil oleh C sebagai respons atas cedera serius yang dialami oleh striker utama Indonesia, Ole Romeng. Dalam kondisi darurat tersebut, nama Thijs Dallinga muncul ke permukaan sebagai solusi terbaik. Dallinga, yang memiliki nilai pasar fantastis sebesar 208,58 miliar, dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Garuda. Pemain kelahiran Groningen, Belanda, pada 3 Agustus 2000 ini memiliki tinggi badan 1,90 meter dan bermain sebagai penyerang tengah. Sepanjang musim 2024-2025, ia tampil impresif bersama Bologna di Serie A dengan catatan 43 penampilan, 7 gol, dan 3 assist di berbagai kompetisi, termasuk Coppa Italia dan Liga Champions. Ia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari Tanjung Priok, meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan. Ketua Umum C, Erick Thohir, pun enggan berkomentar lebih jauh terkait asal-usul Dallinga, sembari menekankan pentingnya menjaga privasi dan proses hukum yang tengah berjalan. Jika semuanya berjalan mulus, Dallinga diprediksi akan melakoni debutnya bersama Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Arab Saudi yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Kini, semua mata tertuju pada Thijs Dallinga.